Jadi di dalam sifat datar kemarin juga sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada pembacaan benang atas gitu ya. Ada benang atas, kemudian ada benang tengah gitu. Kemudian ada benang bawah gitu ya. Di dalam pembacaan itu ada seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk menghitung beda tinggi elevasi nanti kita menggunakan BTR. Itu apa? Dikatakan sebagai benang tengah rata-rata gitu ya. Jadi kita bisa menghitung ini. Rata-ratanya bagaimana? Jadi BTR ini itu adalah BT ditambah dengan benang atas ditambah dengan benang bawah dibagi dengan ini per 2. Dibagi dengan 2. Jadi benang tengah rata-rata itu tujuannya untuk apa nantinya? Itu untuk menghitung tinggi atau bacaan di bak ukur yang terukur atau yang telah diukur. Kalau misalkan alat kita di sini, begitu. Kemudian kita ini lokasinya seperti ini gitu ya. Kemudian bak ukurnya di sini adalah ada bak ukur di sini. Kemudian di sini juga ada bak ukur gitu ya. Kemarin kalau di praktikum juga ada di tembak depan, tembak belakang, gitu ya. Nah ini juga sama, misalkan saja, ini tadi saya menjelaskan, ini lensa ini menggambarkan menembak di sini karena itu sifat datar, diputar posisinya pun juga akan datar kan begitu ya. Maka di sini misalkan pembacaannya di dalam hasil bacaannya adalah misalkan 1, atau 1000 sampai kalau misalkan 1000 itu dalam milimeter, tapi kalau 1, itu dalam meter gitu ya. 1,550 gitu ya. Kemudian ini BT benang tengah, kemudian untuk benang atasnya itu adalah 1,700 gitu ya. Kemudian benang bawahnya adalah 1,400 misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini juga ada tinggi alat misalkan saya gunakan 1,6 meter gitu ya. Kemudian elevasi di sini adalah tahun misalkan plus 400,00 meter gitu ya. Nah, kita bisa menghitung elevasi misalkan ini di A, kemudian di B, ini di C begitu ya. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa bacaan yang ada di sini kita hitung dahulu BTR-nya. BTR-nya di sini berapa? BTR sama dengan 1,550 ditambah 1.700 ditambah 1.000 gitu. Maka kita dapatkan 1.550 atau 1,55 ditambah 3.100 sama ini 1,550 per 2. 1,550.
Nah, kalau misalkan di sini ternyata BTR-nya itu adalah 1,550, kemudian tinggi alatnya di sini adalah 1,6, begitu ya. Kalau misalkan kita bisa membuat tabel atau beda tingginya, kita buat beda tinggi dulu aja. Jadi di dalam sini TA 1,6, BTR itu adalah 1,550 gitu ya, 1,600 gitu. Kemudian elevasi di A itu ada yaitu plus 400 gitu, 0,00 gitu. Maka beda tinggi ini gitu ya. Ini kan kita memiliki tinggi bacaan BTR, kemudian ini beda tinggi, belum tahu ini di sini adalah alat gitu ya. Jadi di sini sama di sini dijumlahkan harus sama. Jadi tinggi yang di sini harus sama dengan tinggi yang di sini. Kan begitu ya. Maka kita memiliki TA sama dengan BTR ditambah dengan ini berapa ini? Ini adalah posisi di elevasi alat, kan begitu ya. Elevasi sebentar, ini 400. Tinggi alat tahu, BTR tahu. Oh, ini adalah HAB. Beda tinggi HAB. Ya, jadi yang akan kita cari HAB sama dengan tinggi alat dikurangi dengan BTR. Maka kita bisa menghitung tinggi alatnya HAB. Beda tinggi elevasi A dan B itu adalah tinggi alatnya 1,600 dikurangi dengan ini B-nya 1,550. Maka ini dikurangi 0,05 meter. Gitu ya. Karena di sini adalah beda tingginya 0,05 meter, maka elevasi di B gitu ya. Itu adalah elevasi sama dengan elevasi di A ditambah HAB. Maka 400,00 ditambah 0,05 meter. Maka elevasi di B adalah 400,05 meter. Dari sini ada yang ditanyakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Uh, ya, jadi kalau benang atas sama benang bawah itu Pak, uh, kalau jarak ke benang tengahnya bisa beda nggak? Kenapa, Kayak, Mas? kayak benang atas sama benang bawah. Kalau yang contoh tadi kan 1550 benang tengahnya. Jarak dia ke benang bawahnya kan 150. Kalau jarak ke atasnya kan 150 juga.
Iya. Berarti itu tetap sama gitu nantinya, Pak. Nggak bisa Nah, kayak ini bawah kenapa? 150, ini atas Iya, 200. oke. Nggak apa-apa, Mas. Sebenarnya begini, memang kalau dari alat itu harus seperti itu. Tetapi mata kita yang membaca itu beda-beda. Makanya dibutuhkan BTR ini, Mas. Makanya dibutuhkan BTR. Kalau misalkan yang dari Mbak Ukur, kan yang saya sampaikan kemarin, Mbak Ukur, kemudian nilainya kan kotak gitu kan, kemudian kotak gitu kan ya, kemudian kotak lagi gitu kan. Nah, kita kan tidak tahu pastinya garis itu ada di mana, kan begitu. Kalau misalkan ternyata BT-nya adalah di sini, gitu ya misalkan. Terus ada yang membaca BTA-nya tuh di sini, gitu. Misalkan di sini adalah selisihnya adalah setiap 0,1 ya kemarin ya, 0,1 ya. Tapi ada yang ternyata membaca di sini adalah misalkan di sini adalah 1,6, misal ini adalah di 1,6, maka naik naik di sini ada 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan kelihatannya di sini adalah, saya tambahkan lagi. Jadi mata kita yang membaca dan menyebutkan itu bisa beda-beda. Ini dikatakan segini, ini dikatakan segini ya. Nah, misalkan ini yang BT. BT ada di sini. Ini gandeng di sini 6, 1, 2. 1,62 gitu kan ya. Selanjutnya mata yang membaca yang di bawah itu mengatakan ini 1. Ada yang bilang 1,605 gitu ya. Oke. Kemudian yang di atasnya itu berapa? 1,623. Ini harusnya di sebelah sini. Kalau jauh-jauh banget nggak mungkin gitu loh. Ini ke sini 2, ini ke sini 1, iya, oke. Kalau yang di atasnya yang ini ya, Mas. 1, 2, 3. Ini BT, ini BA, ini BB. Jadi di sini adalah 1,62 pas misalkan di garis. Kemudian yang di sini adalah 1,605 gitu. Kemudian yang di sini adalah 1, ada yang membacanya 638 boleh, 635 boleh, 637 juga boleh. Nah, itu makanya ini ditambah ini dibagi 2. Jadi BA ditambah BB dibagi 2 itu seharusnya adalah ini BT. Tetapi kalau memang pembacaannya beda, maka itu nilainya bisa beda. Oleh karena itu kita memerlukan BTR. Gitu. Ya. Jadi pembacaan nilai-nilai benang atas dan benang bawah itu tergantung dari pembacaan di lapangan. Setiap mata yang membaca itu bisa memiliki asumsi pembacaan yang beda-beda. Ya, Mas? Oke, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Itu Ya, ada silakan. alatnya tuh ada yang kayak versi modern gitu nggak, Pak? Kenapa? Kayak alatnya tuh ada yang versi modern nggak? Kayak digital gitu, langsung nampak. Kalau Kayak, saat ini ada, tetapi untuk prinsip untuk pembelajaran memang kita berikan yang manual. Bacanya Pak ukurnya manual. Itu ya. oh, berarti kalau misalnya yang digital udah pastilah jaraknya sama, terus kalau misalnya ditambahin bagi 2, BTR-nya pasti sama dengan BT ya, Pak? Kalau digital itu sudah mungkin dia nggak perlu lagi ada benang atas, tidak perlu lagi ada benang atas, benang bawah gitu Mas. Jadi langsung. Karena dia biasanya kalau misalkan digital itu langsung pakai prismatik itu yang untuk lensa, memantulkan lensa, kemudian langsung bisa ditangkap angkanya berapa. Jadi langsung muncul BTR gitu istilahnya itu begitu ya. Oh, oke, Mbak. Tapi kalau misalnya kata Bapak kan, kalau misalnya benang atas yang pakai BTR ini harusnya nanti hasilnya benang tengah kan? Kenapa nggak kita langsung tentuin aja pakai benang tengah aja, Pak? Kan meskipun mata itu kan jadi kesalahan relatif ya dia tuh. Loh iya, Tapi loh
Memang begitu, Mas. hasilnya Loh, benang tengah. tetapi karena itu ada pembacaan benang atas dan benang bawah itu butuhnya sebenarnya nanti untuk jarak optis gitu. Kalau untuk elevasi memang sebenarnya di dalam pengukuran itu ya sudah pakai benang tengah. Tetapi ya karena kita memiliki koreksi, nggak ada salahnya kita gunakan. Jadi Ah, benang tengah digunakan, benang atas dan benang bawah itu digunakan. Jadi ya. baik Pak, terima kasih sudah mengerti. Ada lagi? Tidak ada. Saya lanjutkan sedikit bahwa ini tadi untuk perhitungan elevasi. Kemudian satu lagi jarak optis. Kalau misalkan jarak optis itu dihitungnya bagaimana? Itu beda tinggi ya. Ini perhitungan elevasi berdasarkan beda tinggi. Jarak optis itu saya lanjutkan di sini. Jarak optis atau jarak optik itu adalah B atas dikurangi B bawah dikalikan 100. Itu dalam satuannya adalah meter. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki pembacaan yang tadi di sini ini benang atasnya adalah 1700, 1,700 dikurangi dengan 1,400 gitu ya, dikali 100 dalam meter. Maka hasilnya adalah 0,3 dikalikan dengan 100 sama dengan 30 meter. Maka jarak antara alat A dan titik yang ditembak B itu adalah 30 meter. Gitu ya. Kenapa ini ada 100, Pak? Ini adalah faktor pengali alat. Jadi yang membuat alat itu sudah memperhitungkan bahwa kalau misalkan benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100 itu sudah menjadi jarak optis dari pengukuran. Silakan. Dari sini, jadi perhitungan beda tinggi dahulu, kemudian jarak optis. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada? Ini di chatting ini ada apa ya? Untungnya saya nggak memperhatikan. Gue sakar ayo ada yang ditanyakan tidak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Untuk jarak antara batas atas dengan batas bawah, apakah selalu sama Pak? harusnya sama, Mas. Tapi karena pembacaan itu bisa jadi beda. Makanya itu tergantung yang ini. Batas atas, batas bawah ini kan. Jadi jarak maksudnya jarak yang harus selalu sama ini antara BT ke BA dan BT ke BB gitu ya? BA ke BB Pak. BA ke BB.
BA ke BB hanya satu jarak, Mas. Maksudnya selalu sama itu bagaimana? Berarti kalau seperti itu jarak optisnya selalu sama juga dong, Pak? Oh, enggak. Tidak, Mas. Nah, kalau misalkan pembacaan yang di sebelah belakang itu beda lagi, jadi kalau misalkan semakin jauh gitu ya, otomatis kan pembacaannya bisa apa namanya? Begini. Karena itu optis ya, Mas ya. Jadi oke ini. Kalau misalkan dekat gitu ya, maka yang di sini misalkan tadi terbacanya adalah 1,5 gitu ya. 1,5, oke. 1,55 gitu ya. 1,55. Kemudian yang benang atasnya adalah didapatkan 1,7 gitu. Yang bawahnya adalah 1,4 gitu ya. Dan ini ternyata ini dibaca dalam jarak 30 meter. Ternyata itu kan jarak optisnya. Kalau misalkan lebih jauh lagi, Anda bisa membayangkan bahwa begini. Anda bisa membayangkan bahwa kalau misalkan awalnya apa sih? Gimana ya caranya? Oke, gini saja deh. Gini saja, Mas. Anda bisa lihat busur ini ya. Busur ini ada lingkarannya gitu ya. Oke, bisa ada lingkarannya. Yang bawahnya kelihatan. Oke, jadi di dalam lingkaran ini ada yang tengah, ada yang bawah, ada yang atas gitu ya. Gitu ya. Saya dekatkan saja. Misalkan saya dekatkan di sini. Ya. Nah, kalau misalkan ini adalah posisi dari alat gitu ya. Kemudian pada saat saya menggunakan bak ukurnya itu dekat gini, otomatis nah misalkan ini kan ya. Nah, itu kan ada di 6 dan 9 misalkan. Ini ya. Kalau misalkan dekat begini. Contohnya itu seperti ini, meskipun ini bukan optis. Andaikan saja sudah saya yang lihat di sini, itu adalah 6 dan 9 gitu ya. Nah, 6 dan 8 kan gitu. Tengahnya di 6, kemudian bawahnya di 8, atasnya di 4. Kan gitu ya. Kalau semakin jauh, nah ini posisi semakin jauh. Nah, maka jarak dari ini karena kan berbeda. Tuh, tengahnya ada di 6, misalkan saya buat sama. Tengahnya ada di 6, atasnya ada di 0, kira-kira gitu. Bawahnya ada di 10. Iya, paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dekat ya memang ini selisih apa BA dikurangi BB itu kecil. Tapi kalau jauh, BA dikurangi BB ya jauh, ya. Terus dikalikan 100. Ya, bisa membayangkan ya. Ya, bisa Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini tadi agak ngeblur, nggak apa-apa ya. Yang penting tadi sudah coba saja, maksudnya dicoba saja pakai mata satu gitu, pakai apa gitu. Kemudian kalau dekat, oh ternyata di 5, 6, 7 misalkan itu saya. Kemudian saya jauhkan, oh ternyata yang atasnya semakin ke atas, yang bawahnya semakin ke bawah. Itu pasti itu. Gitu. Jadi awalnya begini, kemudian kalau dijauhkan, yang atas akan semakin ke atas, yang atas akan semakin ke atas, kemudian yang bawah akan semakin ke bawah. Ada lagi yang ditanyakan? Bertanya, Pak. Ya. Saya kemarin pas praktikum itu ada penjelasannya, saya masih belum paham, Pak. Ya. Ya, jadi itu saya dijelaskan kalau misalnya kita membidik makai teodol itu kalau kelihatan patoknya kan patoknya kemarin paku payung itu dibidik patok payungnya aja. Nah, nanti itu ngitungnya gimana, Pak ya? Kalau yang dibidik itu patok payungnya kan nggak kelihatan benang bawahnya. Ya, Mas, itu hanya yang di tengah saja. Kalau teodolit memang acuannya adalah yang di sudut nanti itu. Jadi itu untuk pindah alat nggak sih kalau misalkan di paku payungnya itu?
Untuk Kurang tahu Pak, saya kemarin nggak sempat nyoba Pak. Yang ya membidik intinya paku begini, payung. karena itu adalah paku payung, jadi bentuknya hanya ya sudah misalkan alat kita di sini gitu ya. Kemudian untuk menentukan lokasi awal, ya sudah misalkan saya buat paku payung di sini gitu ya. Ya sudah memang saya akan membidik di sini gitu. Kemudian lagi alat ini akan dipindah di sini gitu. Berdiri di sini alatnya. Kemudian membidik paku payung lagi di mana untuk memindah alat. Itu nanti kaitannya sama poligon terbuka tertutup gitu. Nanti di detailnya mungkin bisa dengan Pak Ruslin. Saya akan lebih memperdalam di sifat datar ini. Perhitungan elevasi, kemudian jarak optis, kemudian nanti ada kalau misalkan bacaan depan belakang depan gitu ya. Oke. Lainnya silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Nanti ada prinsip perhitungan pakai tinggi garis bidik itu juga ada, tetapi untuk pakai masing-masing skema pengujian itu juga ada gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki suatu lahan, itu kemudian gini, ya. Oke. Selanjutnya adalah yang pertama misalkan alatnya di sini, itu. Kemudian bak ukurnya adalah saya memiliki bak ukur ini, kemudian di sini, kemudian di sini misalkan gitu. Andaikan saja. Kemudian ini adalah menembak ke depan, belakang. Kemudian di sini juga ada alat menembak ke sana, menembak ke sana. Gitu ya. Nah, di masing-masing tembakan otomatis di sini ada jarak optis. Di sini juga ada jarak optis. Di sini juga ada jarak optis. Nanti semua jarak optis itu ditambahkan menjadi posisi misalkan ini A, B, C gitu ya. Nah, kalau di dalam hasil pembacaan biasanya gitu ya. Ini nanti aja satu persatu dulu. Ini daripada satu persatu dulu. Ini dulu, yang awal dulu tadi. Untuk menentukan beda tinggi, kita rumusnya ini, jarak optis pun juga ada. Benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100. Itu dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Kemudian saya tambahkan contoh lagi. Kalau misalkan dengan skema seperti ini, begitu ya, maka di sini kita bisa menuliskan menjadi, misalkan di sini adalah titik, kemudian di sini adalah pembacaan, ada belakang, ada muka. Selanjutnya adalah beda tinggi, kemudian elevasi, gitu ya. Misalkan saya memiliki titik A, kalau dari alat yang pertama, otomatis kita memiliki
pembacaan di belakang. Sebagai contoh di sini alat ke A itu adalah 1575, benang atas, benang tengahnya 1375 misalkan. Kemudian benang bawahnya adalah 1175. Begitu kan ya? Selanjutnya, kenapa dia di belakang? Karena dari alat ini membaca ke belakang, gitu. Selanjutnya di titik B. Di titik B itu kalau misalkan di sini itu kan membaca dari depan, gitu kan ya. Jadi pembacaan bak ukurnya itu ini termasuk muka dari yang alat ini, alat 1. Maka di sini misalkan itu adalah 1800, nggak apa-apa guys. Harusnya kalau misalkan elevasi yang lebih tinggi begini itu harusnya lebih rendah, tapi nggak apa sekali daripada dia 1625 misalkan, kemudian 1450 gitu ya. Selanjutnya adalah dari pembacaan yang di sebelah sini ke belakang, gitu ya. Pembacaan sebelah sini ke belakang itu adalah didapatkan 2150, kemudian 2025, kemudian 1900 gitu. Selanjutnya terakhir misalkan di sini adalah yang di C. C dari alat ini hanya dibaca ke depan. Kita dapatkan 2300 misalkan. Kemudian 2175. Selanjutnya adalah 2050. Untuk menghitung beda tinggi, ini kan ada beda tinggi begitu ya. Kalau untuk menghitung beda tinggi, ini beda lagi. Dengan cara seperti ini, maka nilainya yang beda tinggi antara A dan B itu adalah ini. Ini nilainya sebenarnya harus sama. Ini ke sini, ini ke sini. Atau kalau ini mungkin settingan angka di sini sebenarnya sudah sama gitu ya. Jadi ini ke sini 200, ini ke sini 200. Ini ke sini adalah 175, ini ke sini juga 175. Jadi sama. Kita langsung gunakan yang tengah gitu ya. Kalau misalkan itu settingan angka ini sudah tidak sama, kita gunakan BTR. Tetapi kalau sama ya sudah. Beda tinggi dari A ke B gitu ya. Jadi karena ini pembacaannya sudah langsung berantai, ini nembak ke sana sebagai belakang, kemudian mukanya adalah di sini, maka ini dikurangi ini. Nilainya adalah 250. Gitu ya, atau 0,25. Jadi 16 dikurangi ini. Kemudian ini dikurangi dengan ini adalah berapa ini? 0,150. Iya. Plus atau minus? Plus atau minus? Intinya kalau misalkan saya melihat intinya kalau misalkan saya mengurangi muka dikurangi belakang gitu ya, muka dikurangi belakang, hasilnya adalah positif, ya sudah tinggal ditambahkan. Jadi
ini adalah misalkan saya elevasi yang ada di C, elevasi yang diketahui di C, gitu ya. Elevasi di C adalah misalkan 87, 00, kan begitu. Maka dengan adanya beda tinggi ini ditambah ini menjadi 87,15. Ini ditambah dengan ini menjadi 87,4. Begitu. Kemudian satu lagi yang belum, jarak. Jarak kalau di sini ada 2. Pada saat membaca ini, gitu ya, maka di sini adalah ini dikurangi ini dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 40. Gitu. Kemudian pada saat membaca di sini, itu adalah ini dikurangi dengan ini adalah 350, maka 35. Pada saat membaca yang di sini, ini dikurangi dengan ini 100, 150, 25. Jadi alat membaca A itu di sini adalah 40. Alat membaca B adalah 35. Gitu. Kemudian alat membaca di B yang belakang itu adalah 25. Kemudian alat membaca di C jaraknya, atau kalau misalkan ingin apa namanya, itu dibedakan 2 ya. Jarak ini belakang, ini muka. Yang tadi 35 itu adalah muka, ini adalah belakang. Sebentar ya. Acara. Oke, ini jadi untuk alat ke belakang itu adalah 40, kemudian alat ke muka yang di depan sini 35, yang belakang ini, kemudian alat yang terakhir yang di sini yang muka di sini adalah ini 2050 ya. Ya, maka 250, 25. Jadi di sini juga 25. Kita bisa menghitung jarak antara A dan B itu adalah ini. 40 ditambah 35. Kemudian jarak antara B dan C itu adalah